Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan pembelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit pendahuluan tentang program Linux, di mana yang akan kita pelajari adalah dasar-dasar tentang Linux pada bagian pertama ini. Nah, pertama kita akan mencoba masuk ke dalam Linux dengan sebagai super user. Maka ini adalah tampilan awal Linux. Untuk masuk sebagai super user kita perlu masuk ke terminal. Langkahnya kita masuk ke dash home, kemudian kita ketikkan terminal. Oke, kemudian kita masuk ke terminal. Setelah kita masuk ke terminal, maka kita ketikkan sudo kemudian spasi su atau super user. Nah, kemudian masukkan password yang kita masukkan pertama kali saat kita instalasi. Kita enter. Maka di sini kita sudah masuk ke dalam rootnya sebagai super user. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat user baru. Dengan di sini saya mencoba membuat user baru dengan menggunakan nama saya dan nomor induk mahasiswa saya. Sini saya masuk kembali ke dalam terminal. Kemudian setelah kita masuk ke terminal, langkah berikutnya kembali kita ketikkan command sudo, kemudian user add untuk menambah user. Sini saya menambahkan nama saya Ikhwan. Kemudian kita enter. Kemudian saya akan membuat lagi user dengan menggunakan nomor induk mahasiswa saya. Kembali kita ketik sudo, kemudian user add, kemudian rp saya. Sudah kita enter. Nah, maka kita sudah membuat dua buah user. Yang pertama dengan nama saya Ikhwan, yang kedua dengan nomor induk mahasiswa saya. Nah, kemudian kita akan memberikan password untuk masing-masing user tersebut. Langkah pertama, untuk user yang pertama kita ketikkan sudo, kemudian password, kemudian nama user yang mau kita buatkan passwordnya, kemudian kita enter, kemudian kita buat usernya, retype. Nah, maka kita sudah berhasil membuat password bagi user dengan nama Ikhwan. Nah, berikutnya kita akan membuat password untuk user yang lainnya, yaitu user dengan menggunakan nomor induk mahasiswa saya. Langkahnya sama, kita ketikkan sudo, kemudian password, kemudian nama user yang akan kita buatkan passwordnya. Enter. Kita buat passwordnya. Enter lagi. Maka kita sudah berhasil membuat dua buah user dan dua buah password yang baik. Setelah kita bisa membuat user, maka kita akan mengubah status user kita, di mana saya akan membuat user nomor induk mahasiswa saya sebagai user biasa, sedangkan user nama saya itu menjadi user sistem. Nah, pertama kita akan mengubah status dari user nomor induk mahasiswa saya. Maka langkah pertama adalah kita ketikkan sudo, kemudian spasi, kemudian -g,
kemudian spasi lagi, kemudian kita ketik sudo, kembali, kemudian spasi, kemudian kita masukkan nomor induk mahasiswa saya atau user yang telah kita buat tadi. Maaf, sepertinya ada yang terlupa. Kan di sini adalah user mode, user modifikasinya. Nah, kemudian kita buatkan lagi untuk nomor induk nomor saya atau nama saya sebagai user system. Jadi sudo spasi user mode spasi -g spasi root spasi nama saya. Bentar. Nah, setelah kita mengubah user tadi statusnya, kemudian kita akan coba login. Di sini kita akan login ke user sistemnya, yaitu user nama saya. Kita coba dengan cara ketik su, kemudian spasi nama usernya. Kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, kita sudah masuk ke user nama saya, itu user sebagai user system. Nah, bagaimana untuk menampilkan user yang sudah aktif? Kita cukup ketikkan dengan UMI. Nah, maka akan tercantum bahwa user yang sudah aktif adalah user system dengan nama user Ikhwan atau nama saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan login lagi sebagai super user. Pertama kita keluar, kemudian kita masuk sebagai super user dengan mengetik sudo spasi su super user. Maka kita sudah masuk sebagai super user. Kemudian baik, setelah kita masuk ke super user, maka selanjutnya kita akan membuat file. Di sini saya akan membuat dua buah file. Pertama dengan nama sistem operasi yang diikuti oleh nomor induk mahasiswa. Kemudian satu lagi nama filenya adalah praktikum yang diikuti dengan nomor induk mahasiswa saya. Kita mulai dengan yang sistem operasi dulu. Maka caranya kita ketikkan nano, kemudian
Setelah kita buat direktorinya, maka berikutnya kita akan memindahkan file yang tadi sudah kita buat ke dalam direktori tersebut. Di sini saya akan memindahkan file dari namanya sistem operasi, kemudian nomor induk mahasiswa saya ke dalam direktori nama panggilan saya. Di sini caranya cukup dengan mengetikkan sudo. Kita ketikkan sudo, kemudian spasi, kemudian mv, kemudian nama file yang mau dipindahkan, sistem operasi kemudian kita mau pindahkan ke dalam nama direktorinya, yaitu nama panggilan saya. Baik, tadi kita sudah mengcopy nama file tadi ke dalam nama direktorinya, itu nama panggilan saya. Di sini selanjutnya kita akan bukan memindahkan tapi mengcopy nama file yang lain ke dalam direktori tersebut. Itu sini kan saya mengcopy file praktikum. Maka caranya yaitu dengan mengetikkan pertama cd kemudian garis home. Kemudian di sini kita ketikkan cp, kemudian nama filenya. Nama file di sini adalah praktikum. .txt. Kemudian mau kita kopikan ke nama direktorinya. Kita klik enter. Oke, di sini sudah selesai, sudah bisa di copy file tersebut ke dalam direktori saya. Oke, tadi setelah kita memindahkan file sistem operasi itu ke dalam direktori saya dan telah berhasil untuk mengcopy file yang lain ke dalam direktori saya, maka di sini saya akan mengkopikan isi dari nama file praktikum ke dalam file sistem operasi yang berada di dalam satu folder, yaitu nama panggilan saya. Sini setelah saya masuk ke dalam direktori saya, langkah berikutnya adalah saya mengetikkan cp, kemudian spasi, kemudian saya ketikkan lagi -i, kemudian saya ketikkan lagi nama file yang akan dipindahkan, yaitu praktikum. .txt, kemudian spasi dipindahkan ke nama file yang lain, yaitu sistem operasi 521.210.571 txt. Kemudian setelah itu kita enter. Oke, nah berikutnya kita akan merubah nama direktori tersebut menjadi praktikum sisop. Maka kita ketikkan saja mv, kemudian nama direktori awalnya, kemudian nama direktori akhirnya, praktikum sisop. Oke, ini sudah selesai. Maka langkah berikutnya kita akan memindahkannya ke dalam home. Caranya dengan mengetikkan sudo, kemudian spasi mv, kemudian praktikum sisop, kemudian oke,
setelah kita membuat directory tersebut, sekarang saatnya kita menghapusnya. Terlebih dahulu kita harus masuk ke home. Caranya cd spasi home, kemudian kita ketikkan sudo spasi rm spasi -r spasi praktikum siswa. Maka file tersebut sudah berhasil kita hapus. Kemudian kita akan menampilkan semua file atau directory yang berada di dalam menu user secara lengkap. Caranya pertama kita ketikkan dulu sini cd, kemudian user. Setelah masuk ke user, sekarang saatnya kita ketikkan s. Di sini maka muncul semua folder dalam directory usr. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan history perintah apa yang pernah saya tampilkan. Kita cukup ketik history ini, maka akan muncul semua data history perintah yang pernah saya lakukan. Selanjutnya kita akan melacak perangkat-perangkat apa yang saja tersedia. Caranya kita masuk dulu ke menu device dulu. Setelah masuk, kita ketikkan ls untuk listnya, maka akan muncul semua device yang tersedia di dalam perangkatnya. Berikutnya kita akan mencoba mount sebuah USB yang sudah kita tancapkan. Caranya kita tinggal ketikkan saja sudo, kemudian flash disk, kemudian spasi -1, hasilnya. Setelah kita unmount Oke, sekarang kita akan mount kembali flash disk tersebut. Kita ketikkan umount spasi dev spasi sdb1. Oke, kita sudah selanjutnya kita lakukan proses mounting pada USB yang telah di unmount tadi. Caranya dengan mengetikkan mkdir, kemudian spasi home, kemudian spasi stop spasi nt. Baik, untuk kita mountingnya, kemudian kita ketikkan sudo spasi mount spasi device spasi sdb1 spasi tempat kita akan membuatnya. Baik, kita sudah mountingnya. Di sini saya mengemountkannya ke dalam folder praktek. Kemudian setelah itu kita akan melihat isi dari flash disk tersebut. Caranya dengan membukanya. Untuk melihat apa saja isinya di flash disk tersebut, sini saya menggunakan seperti ini, dimana di sini ya, di sini saya menggunakan folder praktek, kemudian isi flash tersebut berada dalam folder ls, dan isi dari flash tersebut adalah ini.
isi dari flash tersebut. Kemudian kalau saya ingin membuka salah satu file tersebut, saya tinggal isikan dengan perintah seperti ini untuk melihat isi lebih jauh dari dalam file tersebut. Nah, kemudian di sini saya akan menggunakan Linux untuk mencari pencarian kata yang terdapat dalam sebuah file jenis txt. Pertama saya ketik cd, kemudian etc. Nah, kemudian saya ketikkan sudo, kemudian grep -r put c. Nah, maka akan muncul semua kata yang memiliki kalimat root di dalam folder etc. Nah, berikutnya kita akan mulai untuk melakukan edit terhadap teks. File yang kita edit adalah file praktikum, kemudian nomor NIP mahasiswa. Caranya kita ketikkan saja nano, kemudian praktikum, seperti itu, maka akan keluar atau muncul file editornya. Berikutnya kita akan memberikan hak akses kepada file yang kita rubah tadi, agar file tersebut hanya bisa memiliki hak akses bagi user, grup maupun yang lainnya hanya bisa eksekusi dan membaca tanpa mempunyai akses untuk mewrite. Jadi caranya kita tinggal ketikkan cmod, kemudian 755 ini adalah mode oktal yang memungkinkan hanya bisa digunakan untuk user saja, kemudian spasi nama filenya. Kemudian kita akan merubah hak kepemilikan untuk file yang bertipe JPEG gambar menjadi user dan menjadi group. Untuk user, langkah yang kita lakukan adalah yang pertama kita ketikkan com, kemudian d, kemudian JPG. Baik, ini langkahnya com SD, kemudian nama komputer kita, kemudian JPG. Karena tidak ada file JPG maka proses file. Kemudian untuk grup kita pilih grup SD, kemudian nama komputer, kemudian file JPG-nya. Ya, karena tidak ada maka muncul kembali seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat setting atas IP address kita. Caranya ialah dengan mengetikkan sudo, kemudian nano untuk mengedit, kemudian etc, kemudian network interface. Oke. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan sistem komputer yang sedang kita pakai. Caranya kita cukup mengetikkan uname spasi minus -a. Oke, ini spasinya Ubuntu sistemnya. Nah, kemudian untuk menampilkan package yang sudah terinstall adalah dengan mengetikkan dip kg dip package,
kemudian spasi, kemudian get, kemudian selection, lalu enter. Akan muncul semua package yang telah terinstall di komputer kita. Untuk menampilkan program yang sedang berjalan, kita ketikkan saja top, enter, maka akan muncul semua program yang sedang berjalan di komputer kita. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menampilkan tanggal hari ini. Cukup mengetikkan saja date, enter, maka akan muncul tanggal hari ini. Selanjutnya untuk membersihkan layar, kita ketik saja clear, layar kembali bersih. Kemudian untuk merestart komputer, ketik saja sudo, kemudian reboot. Ini sistem akan coba untuk reboot. Dalam proses untuk reboot. Oke, jika kita ingin mematikan komputer kita cukup mengetikkan sudo shutdown, kemudian -h, kemudian spasi now. Jika kita enter, maka komputer kita akan mati seperti ini. Ini proses komputer kita sedang shutdown. Untuk part 1 sudah selesai. Kita akan bertemu kembali di dalam